Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan ya. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita semua untuk belajar ya. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak ibu semua, sebelumnya ibu akan mengabsen nama kalian masing-masing, nama kalian ya. Tolong kalau namanya ibu panggil mohon jawab ya. Yang tidak ada suaranya akan ibu alfakan, makanya harus ada suaranya ya, bicara ya. Kalau speaker handphonenya misalkan rusak, bisa kalian ketik saya hadir bu, gitu ya. Oke, kelas 10 TKJ. Adi Saputra. Hadir bu. Adrian Muhammad Fajri. Tidak ada. Alvito Rafa. Hadir bu. Hadir bu. Ya, oke. Alia Septiani. Alia Septiani. Tidak ada. Dafa Rizky Akmal. Tidak ada. Egi Anugrah. Mana Egi? Egi Anugrah tidak ada. Sinyal jelek katanya. Fajar Ramadan. Hadir bu. Faris Fahrel. Hadir bu. Ada bu. Ferdi Syahrian. Hadir bu. Hadir. Ya, Vina Fahriska Zahra. Hadir bu. Imade Angga Pratama. Hadir bu. Indra Setiawan. Indra Setiawan. Mana Indra? Tidak ada suaranya Indra. Ismail Ma'ruf tidak ada. M Fahmi Firdaus tidak ada juga. Muhammad Ali Basid. Hadir bu. Putri Utami. Hadir bu. Rafiq Al-Mahmuzi. Rafiq tidak ada. Raihan Diva tidak ada. Rizky Prayogo Utomo. Hadir. Salsabila Maudi tidak ada. Tengku Rafael Awali. Hadir bu. Ya. Vincentius pindah ya. Salsabila sama Vincentius pindah MM ya. Oke. Bentar saya coret dulu. Salsabila juga pindah ya. Wahyu Fatur Rahman tidak ada. Zahwa Aulia
Zahwa Aulia tidak ada. Zakia Nuramadani. Zakia Hadir, Bu. Oke, baiklah. Ini yang hadir ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sesuai ya, ada 12 anak ya. Yang tidak ada 11 siswa ya, 11 anak ya. Oke, baiklah. Kita mulai belajar. Baiklah, materi yang akan kita bahas adalah kompetensi yang baru ya, KD baru, yaitu tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun kompetensi dasar pada materi ini ya adalah yang pertama 1.2, yaitu menerima ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan secara adil. KD 2.2 bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. 3.2 menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Lalu 4.2 di sini ada menyaji ya hasil telaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Oke, sebentar ada temannya yang mau bergabung, Alia Septiani. Oke. Materi kita tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu terbagi menjadi 4, namun yang akan kita bahas adalah yang pertama, yaitu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini terbagi menjadi memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, lanjut. Untuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, ya, kita di sini akan memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia di mana tercantum pada pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Nah, istilah Nusantara itu sendiri menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Ya. Kesatuan wilayah itu kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 4 ya. Yang pertama kesatuan politik, kedua kesatuan hukum, ketiga kesatuan sosial budaya, serta yang keempat yaitu kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, dengan demikian meskipun wilayah Indonesia itu terdiri dari atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi walaupun banyak pulaunya, tetap negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Kemudian berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Republik Indonesia itu mengeluarkan deklarasi Juanda. Apa isi deklarasi itu? Menyatakan apa? Di deklarasi Juanda itu menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, itu adalah isi dari deklarasi
Juanda ya. Kemudian Deklarasi Juanda juga menegaskan bahwa Indonesia itu merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Jadi laut itu bukan lagi sebagai pemisah, tetapi laut itu sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Ya. Di Indonesia ini hanya sepertiganya saja daratan Indonesia, 2/3 adalah lautan. Ya, jadi lautan itu sudah bukan lagi pemisah, tapi lautan itu pemersatu bangsa. Itu ya isi dari deklarasi Juanda itu menegaskan seperti itu ya. Kemudian berdasarkan dari deklarasi Juanda, Republik Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara. Nah, jadi konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara itu asalnya dari berdasarkan dari deklarasi Juanda ya. Nah, sejak saat itu dunia internasional mengakui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Jadi berkat pandangan visioner dalam deklarasi Juanda tersebut ya, bangsa Indonesia itu akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2 juta kilometer persegi termasuk sumber daya alam yang dikandungnya. Nah, harusnya sebagai warga negara Indonesia, kalian itu ya kita semua ya harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harus merasa bangga karena negara kita merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, gitu ya. Nah, karena sebagai negara kepulauan yang wilayah perairan lautnya lebih luas daripada wilayah daratannya, maka peranan wilayah laut menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Ya. Wilayah lautan Indonesia sangat luas dengan kekayaan laut yang melimpah ruah. Ada apa saja di dalam lautan itu? Banyak ya, ada ikan-ikan, ada rumput laut, kerang, udang dan sebagainya ya. Banyak sekali. Nah, semua itu ada dan terkandung di dalam wilayah laut kita. Nah, hal ini ya merupakan kebanggaan bagi bangsa kita dan juga dapat sekaligus sebagai modal dalam melaksanakan pembangunan. Nah, coba perhatikan gambar ini. Sesuai dengan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB pada tahun 1982, berikut ini adalah gambar pembagian wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB. Nah, ini perhatikan gambarnya. Di sini ada laut teritorial, zona ekonomi eksklusif ya. Ini ada lautan lepas gitu ya. Perhatikan. Nah, berdasarkan dari gambar ini, wilayah laut Indonesia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ya, zona laut teritorial. Kedua, zona landas kontinen. Ketiga, zona ekonomi eksklusif. Oke. Coba kita akan membahas tentang laut teritorial. Mana laut teritorial yang ini? Ya. Nah, batas laut teritorial ialah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jadi, jika ada 2 negara atau lebih yang menguasai suatu lautan tersebut, ya, sedangkan lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Seperti itu ya. Nah, laut yang terletak antara garis dan garis batas teritorial disebut laut teritorial. Kemudian, jika laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal atau perairan dalam laut Nusantara. Nah, garis dasar itu yang bagaimana? Garis dasar itu adalah garis hayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar, ya. Nah, itulah yang disebut dengan garis dasar. Kemudian, sebuah negara itu mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai, baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Ada hak, ada juga kewajiban ya. Kemudian selanjutnya zona landas kontinen. Mana zona landas kontinen ini? Ya, lautan lepas ini ya. Nah, landas kontinen ialah apa sih landas kontinen itu? Ya, kontinen itu adalah benua, ya. Jadi jangan salah, kontinen apa? Kontinen itu benua, ya. Landas kontinen itu adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua, ya. Nah, kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada 2 buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia, atau biasa disebut landasan benua Asia dan landasan benua Australia.
Ya. Jadi kontinen itu benua. Adapun untuk batas landas kontinen itu diukur dari garis dasar, yaitu yang paling jauh 200 mil laut. Nah, jika ada dua negara atau lebih yang menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Tuh, ya. Nah, ini ada yang mau bergabung ini. Itu ya. Jadi di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia juga mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai. Itu ya. Sedangkan untuk pengumuman tentang batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Februari tahun 1969. Ini ya. Lautan lepas di sini eksploitasi diatur oleh Badan Otoritas Internasional. Kemudian untuk zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif ya. Zona ekonomi eksklusif itu apa sih? Zona ekonomi eksklusif itu jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka. Nah, diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Jadi kemudian di dalam zona eksklusif ini juga kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional, batas landas kontinen dan batas zona ekonomi eksklusif. Ya, jadi jika dalam zona ekonomi eksklusif ini ada dua negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkanlah garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya. Pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif ini Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret tahun 1980. Ini pada baru masuk sih. Rafiq Raihan ya. Oke. Kemudian bagaimana dengan wilayah daratan Indonesia? Wilayah daratan Indonesia juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Nah, wilayah daratan itu merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia seperti yang kita tempati saat ini. Ini adalah wilayah daratan ya. Yang pemerintah tempati, ya kalian tempati, semuanya itu adalah wilayah daratan Indonesia ya. Nah, di atas wilayah daratan inilah tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian potensi wilayah daratan Indonesia juga tidak kalah besarnya dengan wilayah lautan. Ya, di wilayah daratan Indonesia mengalir ratusan sungai, kemudian hamparan ribuan hektar area hutan, persawahan dan perkebunan banyak ya di daratan Indonesia juga ya. Jadi tidak hanya laut ya, memang di Indonesia 2/3-nya itu adalah laut. Ya, lautan Indonesia ya. Nah, selain itu di atas daratan Indonesia juga banyak berdiri kokoh gedung-gedung lembaga pemerintahan. Kemudian ada lagi pusat perbelanjaan, kemudian ada lagi pemukiman-pemukiman penduduk, ya banyak lagi ya. Jadi di bawah daratan Indonesia juga terkandung kekayaan alam yang melimpah. Apa saja sih kekayaan alam yang melimpah yang ada di bawah daratan Indonesia? Banyak ya. Ada berupa bahan tambang, apa saja bahan tambang seperti emas, batu bara, perak, tembaga dan sebagainya ya. Jadi banyak, Indonesia itu sangat kaya ya, makanya kita tuh seharusnya bersyukur tinggal di negara Indonesia ya. Nah, hal-hal yang barusan saya sebutkan tadi itu merupakan anugerah dari siapa? Semua itu adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk apa ya? Untuk kemajuan negara tercinta kita. Nah, itulah yang harus selalu kita syukuri. Tuh ya.
Selain wilayah lautan ya wilayah lautan dan daratan, Indonesia juga mempunyai kekuasaan atas wilayah udara ya. Wilayah udara Indonesia itu adalah wilayah udara ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Jadi wilayah udara itu mencakup seluruhnya ya, baik di atas daratan maupun di atas lautan. Nah, itu merupakan wilayah udara Indonesia ya. Kemudian berdasarkan dari Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional, dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Nah, negara kita juga mempunyai kekuasaan utuh ya atas seluruh wilayah udara yang berada di atas wilayah daratan dan lautan. Kemudian Republik Indonesia juga masih mempunyai satu jenis wilayah lagi, ya, yaitu wilayah ekstrateritorial. Nah, wilayah ekstrateritorial itu yang seperti apa? Wilayah negara kita yang dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara lain. Itu seperti apa sih? Nah, keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Nah, perwujudan dari wilayah ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara lain. Jadi di negara lain juga ada kantor-kantor diplomatik Indonesia ya, seperti misalkan di Jepang, di Amerika, di Arab Saudi sana, di mana ya, dimanapun gitu ya, pasti ada kantor diplomatiknya ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, setelah membahas itu, sekarang untuk batas wilayah Indonesia ya. Untuk batas wilayah Indonesia itu terbagi menjadi 4 ya. Batas utara, batas barat, batas timur, batas selatan. Ya. Nah, setiap wilayah itu pasti memiliki batasnya ya. Rumah yang kalian tempati juga tentunya punya batas. Sekolah yang begitupun juga dengan sekolah kalian juga ya, sekolah kita ya, pasti mempunyai batas wilayah. Seperti misalkan dibatasi oleh bangunan yang lain atau dibatasi dengan jalan dan sebagainya ya. Kemudian wilayah lainnya juga seperti desa, kecamatan, kabupaten atau kota, kemudian provinsi hingga negara juga memiliki batas kewilayahan. Nah, batas wilayah itulah untuk menunjukkan atau menandai luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Gitu ya. Bentuk dari batas wilayah bermacam-macam. Ada yang dibatasi oleh sungai, laut, hutan, atau juga hanya berupa tubuh perbatasan saja. Tuh, jadi apabila wilayah tersebut berbatasan langsung dengan wilayah lainnya, ya. Kemudian bagaimana dengan batas wilayah Indonesia? Sama halnya dengan negara-negara lainnya. Jadi Indonesia yang memiliki batas-batas tertentu untuk wilayahnya ya. Jadi Indonesia juga punya batas wilayahnya ya. Nah, kalian semua pasti sudah mengetahui bahwa Indonesia adalah negara maritim ya. Negara maritim yaitu 2/3 luas wilayah Indonesia adalah lautan ya. Jadi tidak mengherankan jika batas-batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara. Jadi nggak heran kayak misalkan kita contoh kecilnya saja gitu ya. Kita mau ke Singapura dari wilayah Indonesia yaitu dari Batam aja. Itu kalau mau ke Singapura cuma 15 menit. Ya, dari Batam ke Singapura itu cuma 15 menit. Ini jadi nggak heran ya kalau batas-batas wilayah laut Indonesia itu berhubungan langsung dengan 10 negara. Sedangkan perbatasan wilayah darat Indonesia hanya berhubungan dengan 3 negara saja. Nah, berikut ini dipaparkan ya. Oke. Lihat di sini untuk batas wilayah Indonesia di sebelah utara. Nah, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur ya. Nah, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Di sebelah utara Pulau Kalimantan itu berbatasan dengan negara Malaysia bagian timur. Nah, Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia ya. Nah, sedangkan untuk wilayah laut Indonesia yang sebelah utaranya ya, wilayah lautnya, kalau wilayah daratannya itu untuk berbatasan dengan
Malaysia bagian timur ya, wilayah daratannya ya. Sedangkan untuk wilayah lautnya ya, wilayah laut Indonesia sebelah utara itu berbatasan langsung dengan laut 5 negara. Bayangkan ya, dari sebelah utara saja wilayah laut Indonesia, wilayah laut ya, bukan daratan, itu berbatasan dengan wilayah laut 5 negara, yaitu negara apa saja? Negara Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina ya. Nah, berbatasan dengan 5 laut negara di sini nih. Jadi kalian jangan heran ya, saking luasnya laut di Indonesia gitu ya. Kemudian sebelah barat ya, batas wilayah Indonesia sebelah barat. Nah, kalau sebelah barat wilayah Indonesia itu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan di negara India. Jadi tidak ada negara ya, tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sini ya, di bagian barat ini. Nah, walaupun secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak di titik-titik tertentu di sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman. Nah, 2 pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Di sini ya. Jadi nggak heran, walaupun di sebelah barat tidak ada perbatasan daratannya itu langsung, tapi ada laut ya, laut di Indonesia, yaitu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia ya. Jadi ada 2 pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India, yaitu Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Kemudian untuk batas-batas wilayah Indonesia di sebelah timur ya. Nah, wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik di sini ya. Berbatasan dengan perairan dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Nah, Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antar kedua negara ya, tentang batas-batas wilayah. Jadi tidak hanya wilayah darat melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia di sebelah timur yaitu Provinsi Papua ya. Jadi Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini untuk daratannya ya, sebelah barat yaitu Provinsi Barat Fly dan Provinsi Sepik Barat Sandaun yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Kemudian untuk batas wilayah Indonesia di sebelah selatan di sini ya. Nah, Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste. Ya, dulunya ya Timor Leste itu adalah bagian dari negara Indonesia. Dulunya adalah negara Timor Timur. Ya, negara Timor Timur itu masuknya tadinya adalah masuk ke provinsi yang ada di negara Indonesia. Kemudian pada tahun 1999 Timor Timur memerdekakan diri, dia memisahkan diri dari Indonesia. Nah, sekarang menjadi negara Timor Leste. Jadi wilayah daratan Indonesia di sebelah selatan itu berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste ya, dan juga perairan Australia dan Samudra Hindia ya, di sini. Jadi dulunya itu Timor Leste itu terkenal dengan Provinsi Timor Timur. Karena mereka memisahkan diri pada tahun 1999, Timor Timur sekarang menjadi negara Timor Leste ya, Timor Leste seperti itu ya. Nah, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang berbatasan tak langsung dengan wilayah Timor Leste. Jadi NTT ya, NTT itu berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Nah, selain itu Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia dengan perairan Australia ya. Nah,
Awal tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas wilayah negara keduanya yang meliputi zona ekonomi eksklusif dan batas-batas kontinen. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kalian tahu nggak sih lagu Rayuan Pulau Kelapa? Ya, kalau kalian paham lirik untuk lagu Rayuan Pulau Kelapa, ya. Nah, lirik lagu tersebut itu merupakan gambaran bahwa Indonesia adalah negara yang aman dan makmur, yang memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah. Kemudian di atas wilayah Indonesia juga terhampar daratan yang luas dengan segenap potensi kekayaan alamnya. Seperti kekayaan dari hutan, area persawahan, binatang-binatang darat yang beraneka ragam, dan banyak lagi ya. Nah, kemudian di wilayah lautan juga nggak kalah kayanya. Puluhan juta ikan hidup di perairan Indonesia. Kemudian ada lagi keindahan dari terumbu karang, kemudian dan pesona laut lainnya lah ya yang ada di Indonesia. Semua itu merupakan anugerah Tuhan yang tak ternilai harganya. Jadi bukan hanya di daratan dan di lautan, ya, di perut bumi Indonesia pun menyimpan kekayaan alam yang melimpah. Berupa apa saja? Bahan tambang ya, seperti minyak bumi, emas, gas bumi, besi, batu bara, tembaga, perak dan sebagainya ya. Semua itu ada di perut bumi Indonesia. Nah, siapa sih yang menguasai kekayaan alam tersebut? Ya. Siapa yang menguasai? Nah, di sini tercantum pada pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Nah, isinya apa? Pada ayat 2 pasal 33 ya, pasal 33 ayat 2 berisi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian pada ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jadi ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam Indonesia itu dikuasai oleh negara ya dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi dengan kata lain, negara melalui pemerintah diberikan wewenang atau kekuasaan oleh undang-undang ya untuk mengatur, mengurus dan mengelola serta mengawasi pemanfaatan seluruh potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. Nah, itu ya. Kemudian di sini kewajiban negara dalam mengatur hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Yang A, segala bentuk pemanfaatan bumi dan air serta hasil yang didapat ataupun kekayaan alam yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang B, melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. Kemudian yang ketiga, mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Nah, ketiga kewajiban ini menjelaskan segala sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak. Karena apa? Karena berkaitan dengan kemaslahatan umum dan pelayanan umum. Nah, harus dikuasai negara dan dijalankan oleh pemerintah. Itu ya. Jadi sumber daya alam tersebut juga harus dapat dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan, keterjangkauan, nah dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata. Seperti itu ya. Nah, saya rasa sampai sini saja penjelasan dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan?
Tidak ada, ini diam saja, oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti materi ini kalian catat kembali. Semua materi ini ada di Google Classroom. Nanti akan saya share kode Google Classroom-nya, ada di grup daring ya. Jadi silahkan sekretaris dan ketua kelas nanti langsung ke grup daring. Kalian lihat kode Google Classroom yang akan saya share. Kemudian untuk tugas minggu lalu ya, yang ulangan harian, mohon kiranya kerjasamanya untuk mengumpulkan tugasnya ya. Kalau ini dicatat di buku catatan, tapi tugasnya silahkan dikumpulkan di Google Classroom-nya. Nanti kalau kalian nulisnya di folio atau di kertas HPS atau ada yang kalian print ya, yang tugas minggu lalu, silahkan tugasnya dimasukkan di Maps Snellhector, simpan sama kalian ya. Jadi saat kita pertemuan misal sudah tidak pandemi lagi ya, misal sudah luring, jadi bisa dikumpulkan ya tugas-tugasnya seperti itu ya. Paham kan? Jadi tolong untuk tugas saya minta kerjasamanya semuanya mengumpulkan ya, karena kelas 10 TKJ baru beberapa saja yang mengumpulkan tugasnya. Oke, saya rasa sampai sini saja dari saya ya. Kenapa? Bisa di print ya, Bu? Boleh di print. Kan dari kemarin saya udah bilang itu tugas bisa di print. Ya, tapi kalau kalian tidak bisa ngeprint ya nggak masalah. Kalian ini aja. Kalian tulis di kertas folio atau di kertas HPS. Ya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Baik, silakan nanti langsung ke Google Classroom-nya, akan saya share kode Google Classroom-nya. Kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.